Vi, tukeran dong. Gue di situ, angle gue di ribet, angle. Ya elah, kanan gue angle gue ntar jelek di kamera. Sama aja. Ini udah mulai ya? Udah. Ya udah deh, ya udah nggak apa-apa. Kita buka aja kali ya, pening aja ya. Gak usah deh, gue nggak jadi pindah. Pindah aja deh, pindah. Gak usah. Gue pulang ya. Gak usah, kita mendingan buka aja. Oke, selamat datang di Ceritanya Podcast. Hai. Sepi banget ya, parah banget. Temen-temen padahal ada di belakang layar. Udah, kayaknya mereka tanggal segini belum gajian deh. Udah lemes. Iya, kayaknya tanggal segini emang lagi rawan-rawannya. Iya, betul sekali. Kita mau ngomongin apa sih hari ini? Nah, kita mau ngomongin tentang kesetaraan gender nih. Antara perempuan dan laki-laki. Maksudnya ini kesetaraan apa gitu? Kesetaraan. Nah, kesetaraan apa? Kan kita tuh kadang ngerasa, lu kayak tadi aja sih lu nggak mau ngalah sama cewek. Lu suka ngerasa nggak sih kayak kenapa cowok harus selalu ngalah kayak gitu-gitu? Lu selalu apa ngerasa kayak gitu nggak? Enggak juga. Tapi kan iya kadang-kadang kayak ribet banget gitu. Padahal kan sama aja gitu, harus kayak. Tapi emang harus ngalah, boleh nggak sih? Nggak ngalah gitu, boleh? Kalau nggak ngalah. Nah, itu yang akan kita bahas lebih dalam lagi kali ya di sini nih ya. Tapi kalau gue sih kayak karena udah setara nih, nggak cowok, maksudnya kayak nggak harus ngalah sih. Tapi kayak misalnya lu yang bener, ya udah, gue akan ngikutin lu. Misalnya kalau lu benar gitu. Dan ada hal-hal yang mungkin ngalahnya tuh ketika misal lu lagi di transportasi umum, lu duduk tapi lihat ada cewek berdiri, ya pasti lu harus ngalah dong, kasih tempat duduk. Ya nggak sih, nggak mungkin lu duduk enak-enakan terus cewek yang berdiri kan sisi cowok lu di mana? Iya sih, pernah waktu itu gue lagi naik busway ya, lagi naik busway itu. Ini perempuan menurut gue di antara semua cowok, kenapa harus ke gue gitu kan? Harus ke gue kayak boleh emangnya nggak gitu kan? Padahal di situ banyak cowok gitu kan. Kenapa harus ke gue gitu? Mungkin lu punya daya tarik untuk dia. Enggak, gue kan lagi capek banget kan. Waktu itu lagi capek banget kayak masa gue harus berdiri sih gitu kan? Gila, gue dari ujung ke ujung gitu. Oke, jadi kayak ada sisi egoisme lu yang kayak aduh gue juga capek gitu kan. Iya gitu kan, emang dia doang yang bekerja. Ya tapi nggak apa-apa, lalu ngalah lah, cowok kan kuat, ya nggak sih? Nah, menurut lu nih, kita ngomongin cewek dan cowok kan, menurut lu cewek tuh apa sih? Deskripsikan cewek menurut lu, pandangan lu tuh cewek tuh apa? Cewek itu menurut gua dia adalah sosok berambut panjang. Serem nih, ujungnya serem nih. Pakai baju putih brand gitu. Enggak, menurut gua cewek itu makhluk yang paling makhluk Tuhan yang paling seksi. Lagu ya. Apa lagunya? Nggak penting ya, itu siapa, pokoknya lupa. Cewek itu sih menurut gue ya cewek, nggak ada yang beda menurut gue. Cuman emang dia sih nggak boleh dikasarin tuh cewek kan, nggak boleh dikasarin. Terus juga kita harus memperlakukan cewek itu harus ya intinya lemah lembut dan harus beda lah gitu kan. Oke. Kalau lu sudut mana cowok, menurut lu cowok itu? Gue cowok itu menurut gue adalah makhluk yang diciptakan untuk memimpin dan mengayomi perempuan, dan pastinya nggak boleh kasar dong, untuk melindungi perempuan. Jadi kayak kalau ada lihat cowok kasar sama cewek tuh kadang gue kesel gitu loh. Maksudnya kayak maksudnya gini, kita apa? Memang makhluk yang maksudnya cowok tuh kadang nganggap cewek lemah gitu. Tapi jangan sampai dikasarin juga gitu loh. Maksudnya cewek kan itu harus dilindungi kayak gitu loh. Dan kayak lo lahir dari seorang ibu gitu. Jadi kayak yang gak harus dikasarin gitu loh. Benar. Menurut gue sih itu. Nah kalau lu nih ya mungkin sekarang lagi rame juga ya, melihat kekerasan terhadap perempuan. Lu sebagai cowok ngeliat cowok kasar sama cewek tuh gimana? Kalau gue sebagai cewek pasti kesel lah, karena kayak
sesama cewek nih gitu. Kalau lu yang sebagai cowok melihat, kalau gue sebagai cowok sih ngelihat perlakuan cowok kasar terhadap ceweknya atau siapapun itu, ini pernah gue pernah ngeliat di pinggir jalan. Gue pernah di pinggir jalan terus ngeliat ada cowok dan cewek itu berantem gitu kan. Itu bener-bener dikelepak kepala itu kan. Jadi gue lagi makan bakso di sebelah sana, di seberangnya iya, gitu. seberang itu mereka orang pacaran tapi kayak dikeplak gitu. Ya udah akhirnya gue keplak, iya gue keplak lagi cowoknya gitu. Terus akhirnya ya gue debat omongan kan, bukannya gue sih paling pahlawan, kok gue nggak bisa ngelihat cewek itu dikasarin gitu kan. Nggak boleh lah, ingat aja itu orang tua lu, ibu lu gitu kan. Kalau lu nyakitin perempuan sama aja lu nyakitin ibu lu gitu. Pokoknya jangan deh gitu. Quotes of the day itu Gitu. ya, jangan menyakiti perempuan karena sama aja menyakiti ibu gitu kan. Guys. Nah, kalau apa kekerasan itu kan kekerasan fisik gitu ya, maksudnya kalau di luar itu kan kita juga ada kekerasan sosial, psikologis kayak gitu-gitu. Nah, menurut lu nih, ya sebagaimana psikolog juga gitu, kekerasan. Kan gue nggak lulus kuliah. Lulus lah. Nah, maksudnya menurut lu kekerasan, saya semua kekerasan tuh pasti bahaya gitu lah ya. Cuma menurut lu kekerasan psikologis tuh bentuknya seperti apa yang ada di gambaran lu? Kekerasan psikologis yang menurut gue apa ya, dari nonverbal kali ya, nonverbal ya, ucapan gitu kan, terus kayak pokoknya yang menyakiti apa ya, hati ya, batin lah intinya pokoknya. Kayak kita ngomong kasar gitu kan. Nah itu kan lu sering banget kan kayak kita nggak pernah tahu ya mood orang bagaimana. Betul. Jadi kita harus, cara penyampaiannya tuh harus benar-benar hati-hati gitu kan. Jangan sampai menyakiti satu sama lain gitu. Mungkin kalau di rumah tangga kayak suaminya nggak kasar tapi kayak selalu marah-marah kayak gitu kali ya. Nah itu kan termasuk toksik juga. Caci maki gitu. Iya, betul-betul. Kalau maksudnya kalau di pendem atau tahan-tahan terus kan lama-lama jadi racun. Benar, kan? Ujung-ujungnya akhirnya tuh akan jadi depresi, entah dia bunuh diri, entah dia melakukan hal sesuatu untuk melampiaskan rasa kecewanya, rasa sakitnya gitu. Banyak banget gitu zaman sekarang juga kan. Lu ada nggak temen yang kayak gitu? Yang suka kasar sama cewek, maksudnya kayak melakukan itu kekerasan lah gitu kan atau apa? Alhamdulillah teman saya baik-baik semua ya, jadi alhamdulillah, jadi nggak ada tuh maksudnya ya. Nah ini balik lagi nih, kadang kan karena kita temen, kadang kan ya bercandaan kayak gitu. Nah menurut lu kayak kekerasannya itu tuh segimana batasnya gitu, kayak misalnya kalau suami istri, apakah sudah suami istri atau kayak lu sama gue nih kayak gini, tiba-tiba lu ngomong ini bodoh lu cheat gitu, kayak gitu atau gimana kayak gitu. Ya apa namanya, ini ya sih menurut gue kita nggak boleh juga, dan gue juga sadar diri banget kadang mulut gue tuh suka toksik banget sama temen-temen gue gitu. Tapi ya gue nggak tahu bukan nggak sadar ya, karena yang udah kebiasaannya itu perilaku yang harus sebenarnya kita jauhin juga. Terus juga nih apa namanya, biasanya kalau lagi nongkrong kan, kalau lagi nongkrong tuh di tongkrongan gitu, kan kalau misalnya ada yang lewat nih, lu sering nggak kalau cewek-cewek, kalau gue nih sebagai laki nih, kalau ada yang lewat cewek kayak kiu gitu kan, kayak apa namanya, aduh sebel banget lagi kalau digituin ya guys ya, kayak maksudnya lu nggak pernah lihat cewek apa? Catcalling ya teman-teman ya? Iya, catcalling. Tuh. Pada nggak setuju di belakang layar. Sumpah kayak yang cewek-cewek pasti paling sebel kan kalau di catcalling, kayak maksudnya. Aduh. Ada nggak setuju? Gue nggak pernah lihat cewek apa kayak sampai harus kayak cie kayak gitu-gitu. Terus kayak banyak banget tuh apa namanya? Kayak apa namanya, tobrut tuh kan. Tobrut. Ucai tawa, parah Ucai. Ucai tawa. Kalau tadi kita bahas kayak misalnya dari catcalling kayak gitu-gitu. Nah, menurut lu makanya dari catcalling itu bisa kekerasan seksual juga nggak? Misalnya ya amit-amitnya atau kayak misalnya banyak berita yang pemerkosaan atau segala macam, itu bisa dari catcalling kah atau gimana? Bisa awal-awal tuh, tapi gue nggak ngerti, nggak bisa bedain ya, soalnya emang ada yang
parahnya nih ya, parahnya gue pernah ngeliat ada di salah satu berita begal payudara, tuh nggak lu? Begal Begal payudara. payudara. Itu gimana? Teman-teman pernah denger gak sih? Serius ada? Ada. Depok ada. Itu maksudnya gimana sih? Iya, coba jelasin. Begal Jadi, payudara itu apa? Gue ngeliat di berita begal payudara, jadi orang saat ini cewek, nah cowoknya itu di motor gitu kan. Tahu-tahu dia apa namanya ngedempetin terus jalan, terus akhirnya dia mencet itunya gitu kan. Astagfirullah. Kayak gitu, abis itu cabut. Apa gue, apaan sih kata gue kok kayak gitu gitu. Parah banget sih. Kenapa kayak gitu ya? Maksudnya kayak oke, mungkin kayak maksudnya nggak tahu ya itu ada kelainan atau gimana. Maksudnya itu kan Lu bayangin deh. sebagai cowok harusnya lu bisa ngontrol nggak sih? Ya kan, misalnya gitu juga kali ya kan? iya, maksudnya kayak lu masa nggak bisa ngontrol hawa nafsu gitu kan, sih, kayak gitu kan. please banget gitu ya kan, ntar dulu gitu kan. Nah temen-temen nih, kalau ada kayak ngelihat kekerasan seksual atau apapun itu kekerasan saya terhadap cewek atau Bener. anak atau apa, maksudnya hal-hal yang kekerasan kayak gitu tuh bisa banget juga sekarang tuh apa ya, kita bisa ngadu. adu. Nah, kita bisa ngadu. Pokoknya kalian yang tadi disebutin sama si Ara, ini ada nomornya di bawah sini. Untuk ini pengaduan. layanan Sapa, bener. Tinggal di apa namanya, diklik aja, kalau nggak di apa di. Nanti kita editin ya. Ya, tolong Oh, editor. Thank you ya. Pokoknya nanti ada di bawah sini, ini ada layanan Sapa 129 gitu. Nah, sebagai yang misalnya nih, lu misalnya ada amit-amit ya keluarga lu yang kena misalnya kayak KDRT atau apa gitu kan. Nah, sebagai keluarga lu tuh merasa penting gak sih untuk ngasih dukungan moral ke dia? Penting banget kayak kita tuh harus ngasih tahu, terus juga kita harus cegah supaya itu tuh tidak berkelanjutan gitu kan. Nah, fungsinya gue tuh nggak ngerti ya sama fungsinya RT dan RW sekarang itu di lingkungan kalian masing-masing. Seharusnya apa namanya, penanggung jawab RT atau RW dan bahkan ya pokoknya orang-orang yang ada di lingkungan itulah sebagai tombak ujung untuk apa namanya, menyuarakan supaya tidak terjadinya KDRT dan lain-lain. Gue bingung nih, Pak RT lu tugasnya ngapain gitu kan? Jangan cuma minta iuran sampah aja lu gitu kan? Iya lagi kan ya. Terus 17-an misalnya. Kayak gitu tuh gedek banget. Tapi ujung-ujungnya yang masalah-masalah kayak gini tuh ya lu nggak bersosialisasi sama warga lu gitu kan? Tapi mungkin juga ya maksudnya RT kan luas ya. Maksudnya kayak mungkin rumahnya nggak deket dan warganya juga nggak ngomong kayak misalnya emang mendem gitu loh. Jadi kayak mungkin mau ngomong itu malu juga kayaknya, ya kita belum menikah ya, tapi kayaknya itu yang KDRT tuh mungkin kayak aib gitu kali ya. Itu salahnya tuh, salahnya orang-orang tuh, mereka nggak berani untuk bicara ya kan, semua masalah-masalah yang ituan. Kalau gue misalnya gue jadi RT atau RW ya, gue bakal ada temu warga tuh setiap sebulan sekali tuh, akhirnya keluh kesah apa yang udah ada selama itu berjalan gitu, kampanye gue. Oke, jadi kayak lo akan membuat program, kalau lo jadi RT atau RW membuat program sebulan sekali ngumpul bareng nih sama warga. Iya, lagi mumpung ini kan apa namanya, ibu gue kan RW, jadi gue bisa minta kekuasaan dari orang dalam gitu. Tenan. Nah, angka nikah muda tuh sekarang tuh menurun banget, Cit. Gue ngeliat di berita kemarin tuh apa namanya, banyak banget yang nikah muda gitu kan. Oh iya, teman-teman gue kebanyakan sudah menikah juga sih, udah pada punya anak. Tapi sekarang tuh udah menurun banget dari tahun 2013 sampai 2023 itu apa namanya, turun menjadi 158 juta. Wow. 1,58 juta. Wow, oke. Turun banget ya Pak. 128 ribu. Sekarang 128 ribu. Oh gitu. Karena ini juga apa? Karena kekerasan. Wow. Tapi kalau gue, menurut gue ya itu ada bagusnya. Berarti kita sebagai Gen Z ya, berarti kebanyakan Gen Z dong ya, umur 25 kayak gitu. Pokoknya atau ya berarti menurut gue kita tuh udah lebih
kita lebih aware gitu nggak sih? Udah lebih aware, udah lebih tahu kayak maksudnya apa aja yang harus dipersiapkan sebelum nikah. Karena kan menurut tuh kalau nikah apa dulu yang harus disiapin? Apa namanya? Mental. Ya, mental, terus apa namanya, uang, terus Pasti. ya intinya lo harus stabil dulu, stabil emosional, stabil keuangan lo, dan stabil pokoknya harus apa, siap dan setara gitu, siap dan setara intinya. Betul. Kalau gitu. gue juga gitu sih, maksudnya kayak yang pertama adalah mental, apalagi cewek nantinya akan jadi ibu. Benar. Nggak boleh dong, maksudnya kita apa ya, jadi yang emosian atau segala macam. Terus kayak ya sedikit-sedikit mungkin mulai belajar parenting. Terus ya walaupun sebagai cewek, keuangan sih gue juga akan kayak yang penting gue punya keuangan stabil. Itu apa namanya, faktor utama perceraian pada saat umur nikah muda itu antara emosional, terus sama ekonomi yang paling sering banget gitu kan, sampai ujung-ujungnya tuh ini gue nggak tahu ya, balik lagi ke pergaulan kita gitu kan, dimana lu bisa bergaul, seharusnya lu bisa menyaring itu gitu kan. Terus juga lagi marak banget ya di sosial media, kemarin ada kasus apa sih? Oh, yang selebgram ya, salah satu selebgram. Intan ya? Iya, itu aduh, kalau gue lihat videonya tuh kesel banget sama mantan suaminya ya. Maksudnya kayak itu dia ada share 2 video kan. Ada 2 video yang memang bener-bener ke up gitu loh. Tuh kayak lagi-lagi marahnya atau nyiksa si ceweknya ini di depan anak. Itu kayak maksudnya lu udah nyiksa cewek terus depan anak. Nah, yang satu lagi mungkin masih bayi. Terus itu cheat yang gue keselin tuh, kayak lu kayak main Smackdown anjir, gini gitu tuh. Iya, sumpah dia kebanyakan nonton video itu kali ya, Smackdown gitu ya. Gak habis pikir kan, kayak lu nikahin dia tuh dengan rasa cinta awalnya kan, masa kok ujung-ujungnya tuh lu nyakitin kayak gitu. Iya, lu nyakitin cewek lu sendiri atau istri lu sendiri. Bahkan kan seharusnya di dalam ijab kabul itu kan, saya terima nikah dan kawinnya, artinya itu saya terima nikah jelek buruknya semua yang ada di dalam apa namanya, itu cowok maupun cewek. Seharusnya cowok itu udah menerima, udah komitmen dari janji gitu. Nggak jelas lu siapa sih itu suaminya. Itu kalau dalam muslim ya, gue sama suaminya Cut Intan, kita ayo fight. Coba. Terus ada video yang wartawan saking keselnya ngelepak. Itu lucu banget sih, kayak wartawannya aja sampai greget banget merasa gitu. terwakilkan gue saat wartawan ngelepak, kurang harusan itu. Tapi kalau gue maksudnya adalah kayak dia nyiksanya itu di depan anak. Aduh, kayak gimana ya, udah lu nyiksa tuh depan anak. Nah, yang video satu lagi tuh anaknya udah ngerti gitu, maksudnya udah lihat, udah apa ya, udah bisa nggak tahu 1 tahun atau 2 tahun, maksudnya dia lagi nyusu terus ngeliat mamanya gitu itu sampai megang pipi mamanya pas lihat itu sedih banget. Itu bakalan jadi trauma nantinya, memori akan selalu teringat apa namanya anak itu gitu. Anak kecil itu gampang banget merekam memori-memori kejadian. Kayak ngomong-ngomong kasar, kita tuh nggak boleh sebenarnya ngomong kasar depan anak-anak kecil gitu kan. Kita tetap lagi harus membatasi cara kita untuk apa namanya, bicara, cara kita untuk apa namanya, bersikap. Soalnya anak kecil itu gampang banget meniru perbuatan apa yang dia lihat gitu. Iya. Kenapa gue nggak suka banget dan sedih banget, karena kayak gue ngerasa ini tuh waktu kecil gitu, melihat kedua orang tua ribut sampai lempar-lempar segala macam tuh kayak itu apa ya, maksudnya nyesek banget sebagai anak tuh ngeliat ya gimana sih itu, dia 2 tahun kayak maksudnya dia masih nggak ngerti kan, dia cuma lihatnya kenapa ini gitu kan. Cuma waktu itu kayak gue sudah memahami gitu kan, itu ya zaman gue SD. Nah itu akhirnya lu teringat kan? Itu makanya kayak gue jadi inget kayak aduh nggak enak banget lagi rasanya. Makanya ketika nanti gue menikah, gue ya pasti namanya suami istri pasti akan ada naik turunnya kan, akan ada ribut ya, tapi sebisa mungkin gue tidak mau ribut di depan anak. Kalau bisa tuh apa namanya ya, lu sih lebih, kalau gue juga lagi belajar untuk pengolahan emosi kita, pengolahan intinya supaya kita itu bisa apa ya, lebih menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita ke depannya gitu. Seharusnya kita dari sekarang tuh udah mulai nih mencoba untuk mengolah emosi kita. Terus juga apa namanya,
dalam pernikahan itu juga kita nggak boleh coba-coba gitu ya kan. Kita tuh nikah tuh harus keadaan siap, jangan sampai lu nikah ikut-ikutan gitu kan. Nggak boleh banget gitu. Kita nikah itu ketika kita siap gitu teman-teman. Nah, kalau menurut lu nih dalam apa ya, mungkin dalam kita nih pertemanan antara cewek dan cowok atau dalam pertemanan kita nih sebagai cewek atau cowok, terus atau dalam pernikahan, menurut lu kesetaraan gender apa yang penting? Kayak misalnya kan masih ada nih yang bilang kayak yaudah cewek tugasnya di rumah, ya kan, masak lah segala macam, ngurusin anak segala macam. Nah, kalau cowok tuh kerja aja, cowok nggak usah nyuci piring, nyuci baju segala macam. Lu setuju nggak sih dengan stereotip itu yang kayak maksudnya kayak cowok tuh ya udah kerja aja kayak gitu, nggak usah yang nyuci piring, baju pas segala macemnya kayak gitu? Nah emang oh iya sih kadang iya apa ya gue kadang iya soalnya gimana gue cara penyampaiannya tuh kayak gue ngerti tadi apa yang lu omongin ke gue terus diomongin ke teman-teman yang ada di rumah. Gue ngerti maksud gue ini sih harus balik lagi kesepakatan gitu kan. Kalau emang ketika lu mau nikah tapi lu istri lu gak mau apa namanya nggak mau itu ngurusi rumah itu ya lu jangan maksa gitu kan. Yang penting lu udah ngasih tahu ya udah kesepakatan bersama gitu kan. Jangan sampai mentang-mentang kayak gue nih cowok harus nurut, cewek tuh harus nurut banget sama omongan cowok. Enggak, menurut gue apa namanya kalian tuh masih punya hak-hak untuk menyuarakan apa namanya pendapat-pendapat kalian di dalam rumah tangga kalian nanti gitu. Betul. Ya udah. Nah, jadi intinya adalah kayak cewek dan cowok tuh ya setara tapi tidak sama. Tidak sama, tetap harus ada apa? Harus ada porsinya masing-masing gitu. Gitu guys ya. Nah, kayaknya udah banyak banget nih yang masuk ya DM dan komen-komen. Kita langsung aja ke CTB. Oke, balik lagi ke CTB, curhatan teman bercerita. Oke, nah kita udah ada kemarin tuh udah ngelempar pertanyaan nih gitu kan. Emang ada lagi emang pertanyaannya? Ada. Banyak juga ternyata emang ya. Banyak dong, alhamdulillah responnya nih positif semua nih dari temen bercerita nih. Nah kita ada pilih nih 3 pertanyaan yang menurut kita kayaknya menarik nih untuk dibahas gitu kan. Kelas apa tuh? Nah kemarin tuh kita ada lempar pertanyaan, dalam dunia kerja kalian sering gak sih dibedakan antara cewek dan cowok? Terus ada yang bilang sering, terus ada yang bilang kayak kalau F&B iya lebih banyak tenaga cowok yang dibutuhin dibanding cewek. Nah kalau lu gimana nih dalam kerjaan tuh lu ngerasa cewek sama cowok tuh sering dibedain atau gimana nggak? Kalau menurut gue sih enggak ya, karena di tempat gue tuh nggak bisa bedain mana cowok mana cewek gitu. Jadi pekerjaannya tuh sama gitu. Jadi anaknya di tempat kerjaan gue, jadi apa namanya semuanya tuh sama, nggak ada yang dibanding-bandingkan, semuanya tuh sama, cowok dan cewek porsinya sama masing-masing. Kalau lu gimana? Kalau gue di tempat kerja gue memang tidak apa namanya sama gitu kan, gak dibedain karena ya job desk-nya tidak berat gitu, maksudnya ya, kayak ya, finance kayak gitu-gitu mungkin. Tapi kalau di luar kayak misalnya kayak apa ya, pekerja berat gitu yang ngangkat-ngangkat atau yang membutuhkan tenaga, menurut gue pasti ya itu akan dibedakan karena kan ya cewek punya tenaga, kapasitas tenaga dan apa ya maksudnya kekuatannya tuh beda dari cowok. Bantuin gue dong. Gue udah ngasih kado, bantuin gue nggak peka dia memang orangnya. Nah terus ya maksudnya kayak misalnya apa ya, pekerja berat kayak misalnya yang bangun rumah kayak gitu-gitu tuh kan ya masa cewek gitu ya tapi ada sih waktu itu yang nyamar, jadi bukan nyamar sih, dia bener-bener ya nyamar jatuhnya. Iya, saking nyamar butuh jadi pekerjaan. Cowok gitu. Padahal cewek, dan itu keren banget, dia nggak ketahuan kayak gitu. Dan maksudnya mungkin itu ada perbedaannya di situ, kayak misalnya tadi F&B mungkin ya kalau waitersnya mungkin emang cewek dibutuhinnya. Tapi emang yang tadi sih yang nyamar jadi itu pulih nggak dipegang itunya embernya gitu kan biar kelihatan. Nah enggak, tapi maksudnya dia itu kayak agak lupa inget nih ya ceritainnya gimana. Cuma memang papahnya tuh
di luar kota gitu, dia sama adiknya. Nah, Karena dia berjuang untuk mendapatkan uang. Nah, terus gitu. akhirnya ya itu dia nyamar karena nyamar jadi cowok gitu. Oke. Tapi akhirnya yang lain tuh tahu kok, teman-teman terdekatnya dia kayak gitu-gitu. Sip. Itu sih kalau di pekerjaan. Selanjutnya ada apa lagi, Cit? Nah, ini kesetaraan gender sekarang udah bisa dirasakan atau belum? Terus ada yang bilang belum, ada yang bilang kesetaraan gender nggak akan bisa terjadi selagi masih ada dua gender yang berbeda. Belum karena masih banyak kekerasan contoh yang lagi viral kemarin KDRT. Nah, kalau menurut lu gimana maksudnya kesetaraan gender ini sekarang udah bisa dirasakan belum sama lu? Kesetaraan ya? Belum sih. Dia juga, sumpah gue juga apa ya? Apa yang dibikin harus setara itu banyak, masa setara itu apa namanya, cara cara ininya apa sih namanya teman-teman? Ya intinya tuh iya banyak kan, banyak dalam setara itu kan, banyak apa aja yang harus dibikin setara gitu. Oke, kalau Menurut lu gimana? Kalau menurut gue kesetaraan gender sekarang ini udah bisa dirasakan atau belum? Sudah mulai bisa dirasakan ya, mungkin dari zaman Ibu kita Kartini itu, maksudnya kalau maksudnya dibandingin sama zaman itu pasti kita sekarang udah ngerasain banget kayak sekarang cewek sama cowok udah bisa setara pendidikannya kayak gitu. Terus kayak misalnya kerjanya juga udah bisa setara, gaji segala macam itu juga bisa gitu. Cuma memang ada peraturan-peraturan mungkin di kantor yang cowok nggak dapat, cewek dapat. Kayak misalnya cewek dapat cuti tambahan ketika haid gitu kan. Tuh ada kantor yang memberikan cuti haid gitu. Cowok nggak kan. Terus ada cuti hamil, cewek dikasih itu, cowok juga enggak. Nah kayak gitu. Jadi mungkin kalau sekarang sih sudah lumayan bisa merasakan kalau gue. Apa tuh? Gue penasaran banget kan. Ya kayak tadi, maksudnya udah bisa menjalankan pendidikan setinggi-tingginya. Terus kayak apa ya, kerja juga ya udah bisa lah, maksudnya udah kita sebagai cewek juga udah bisa setara, kerja, ya, udah setara kayak setara gitu dengan cowok gitu ya kan. Mungkin kayak ini kali ya, tindakan-tindakan atau perilaku yang misalnya kalau misalnya ya tadi cewek itu yang belum tuh kadang dari apa budaya mungkin ya, bukan budaya apa sih, kayak tadi kalau misalnya dalam rumah tangga itu si cewek yang harus masak kayak gitu-gitu. Dan kita lanjut apa namanya, bacain Question selanjutnya ngantri ya. Banget ngantri itu, kita udah disuruh-suruh buruan. Yang belakang aja udah gini-gini. Iya. Terus Apa itu? mana nih ya? Oke. Tantangan besar menurut kalian buat kesetaraan gender saat ini apa? Kalau kita kan nanya itu, terus ada yang jawab dari teman bercerita tuh misoginis dan seksis. Terus ada juga pemikiran cewek yang labil bikin susah buat berkembang, dan cowok dengan ego tinggi susah diajak diskusi. Udah, kalian gitu-gitu aja, nggak ada yang ngalah tuh. Pokoknya intinya gue mah gampang aja. Intinya gimana kalian harus saling ada yang mengalah gitu. Udah gampang, simpel banget. Kalau yang tadi ngikutin obrolan ini yang tantangan terbesarnya ya. Itu udah intinya tantangan terbesar kalian tuh harus bisa saling ngalah. Udah gitu. Iya, cewek sama cowok kan punya egonya masing-masing dan itu harus diturunin. Benar. Iya nggak sih? Dan jangan ngerasa kayak satu sama lain kayak gue cewek harusnya gue diperlakukan seperti ini dong, terus cowok juga sebaliknya. Maksudnya itu yang harus dihilangin. Itu udah adil bro. Wih, kameramen kita ngomong. Kameramen kita gimana, apa? Ego kita tuh harus adil. Nah, ya A kita juga A. Oi, kelas. Kalau kita B, encar dong. Gitu guys, kalau kata kameramen kita, ego kita tuh harus adil gitu. Iya, maksudnya kayak apa namanya, kita tuh harus dari diri kita juga, jangan merasa di bawah atau di atas cowok kayak gitu atau misalnya sebaliknya kayak gitu sih menurut gue. Nah itu apa namanya, sama kan, kalau menurut gue kan tadi udah apa namanya, ya udah kalau gue mah simpel aja, kalian harus bisa sama mengalah dan juga adil menurut gue gitu. Betul, pokoknya mau cewek mau cowok tuh ya sama gitu, setara tapi tidak sama gitu, ada yang hal-hal yang dibedakan. Nah, seperti itu guys. Apa namanya, ada lagi nggak teman-teman dari apa pertanyaan-pertanyaan yang akan ini lagi kita obrolin? Udah nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi, ya udah kita pulang ya. Nggak mungkin, katanya sih banyak banget apa namanya. Nah karena ini apa tuh? Banyak banget, jadi kita cuma pilih 3. Oh gitu, ih kasihan dong teman-teman. Iya, nah mungkin nextnya
teman bercerita langsung ke sini ngobrol sama kita, nggak langsung pertanyaan. Jadi kalian semua bisa nonton, bukan datang cerita di sini. Boleh kalau kalian mau, kalian bisa banget DM atau komen. Gitu. Terus akhirnya ceritanya kita sampaikan apa mereka boleh duduk bareng kita gitu. Enak. Kalau mereka mau datang silakan banget, kita welcome banget. Tapi kalau misalnya mereka cuma mau diceritain ceritanya ya boleh banget gitu sih. Nah, ini pesan-pesan lu buat teman-teman yang ada di rumah dari pembahasan kita tuh apa yang mau lu kasih pesan kepada teman-teman semua yang habis nonton video kita ini gitu kan. Pesannya adalah rajin sholat. Senonis gimana tuh kalau senonis? Iya, rajin beribadah. Nggak, maksudnya kayak iya benar itu rajin beribadah harus ya guys. Maksudnya kalau tentang kesetaraan ini ya tadi kita jangan merasa lebih atau di bawah, terus kayak ya udah kita semua tuh sama manusia, itulah. Jadi itu simple, padat dan jelas. Kalau gue ya udah saling bisa harus bisa saling mengolah emosi satu sama lain. Terus juga kalian juga harus jaga-jaga omongan. Terus lebih bahayanya lagi buat anak laki ya, khususnya ngelihat perempuan tuh biasa aja gitu, jangan sampai kita catcalling atau dan macem-macem. Intinya ya udah kalau emang itu cowok kan jadi cowok ketahuan nih gue nih belok nih gitu. Ya, kalau kalau ngelihat cewek yang itu jangan dikiu-kiuin, biasa aja gitu. Emang dia cantik tapi biasa aja gitu, jangan kelihatan kita murahan banget gitu. Kita cowok harus jual mahal juga, jangan kelihatan. Ya, setuju gak teman-teman? Anjay. Katakan setuju. Karena kalau maksudnya cewek juga kalau misalnya cowoknya terlalu mepet banget juga risih. Ya, tapi nggak tahu tergantung karakter ceweknya. Tapi kalau gue kayak apa sih gitu, maksudnya kayak udah biasa aja gitu. Dan satu lagi pokoknya setiap apa yang kita obrolin kalian tangkapnya yang bagus-bagus aja. Terus juga kita berdua juga minta maaf kalau ada percakapan yang di luar di luar konteks dan juga bikin kalian menjadi nggak begini gitu. Kita baik lagi, kita sama-sama manusia gitu. Jadi untuk episode hari ini tuh cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Ya pokoknya intinya episode kali ini sekian gitu. Kalian ambil bagusnya, kalian ambil baiknya, yang buruk-buruknya yang nggak usah diambil gitu. Gitu guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Pokoknya share juga ke temen-temen lo. Bantu channel kita supaya bikin lebih jauh berkembang lagi kan. Kalau kalian nge-subscribe, kita jadi makin semangat untuk bikin konten-konten yang selanjutnya. Oke. Betul. Jangan lupa nyalain loncengnya gitu. Diklik loncengnya terus oke. Gue tahu. Hari ini dia lagi ngomong-ngomong ya. Jadi kayak